Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teh. Balik lagi di ngobrol bareng Langga. Hari ini edisi yang luar biasa spesial sekali. Saya ketemu lagi dengan udah lama gak ketemu ya teh. Ada sering. Kapan? Sama teh. Waktu di SDIT. Oh kemarin ketemu. Luar biasa hampura teh Langga. Juli. Langga tidak Langga teh nyapa bu hampura teh. Oh biasa kasiangan beureun abdina. Siap teh. Oke teman-teman, saya perkenalkan Teh Suci. Luar biasa. Damang teh. Alhamdulillah. Maha damang. Atau mungkin kita panggil aja Dokter Suci. Jadi beliau seorang dokter gigi ya teh. Ya. Luar biasa. Sekali tepuk tangan buat Teh Suci. Luar biasa. Teteh hatur nuhun teh tos dipasieun waktu tempatna panginten sareng Dede Kuina ya. Iya. Luar biasa. Saya halo. Hello dulu. Hello tuh ke sana. Halo. Jadi teman-teman sekarang halo. Jadi teman-teman sekarang kita ada di klinik Dokter Suci di Anggrek ya teh. Alamatnya di mana teh? Jalan Anggrek nomor 82, lingkungan Bojong Ciakar, kelurahan situ. Luar biasa. Berarti ini sisi jalan. Jadi teman-teman pasti tahu kliniknya di mana. Plus di samping ini juga ada TK ya teh? Iya, TK Al-Kausar. TK Al-Kausar. Jadi teman-teman kalau untuk ngobrol mengenai gigi, konsultasi gigi dan semacamnya, teman-teman bisa langsung menghubungi Teh Suci, Dokter Suci. Luar biasa. Teh, kita tuh punya iklan yang baru. Oke, luar biasa. Dikuina. Iklan. Oh ya teh, pada hari ini kita disponsori teh oleh salah satu produk UMKM kita teh. Ini namanya keripik singkong Berkah Abadi. Berkah Abadi. Berkah Abadi dari pedes ya. Pedes ya, ini pedes. Sebenarnya di belakang layar bisa robah sih ganti jadi. Tapi ini spesial untuk Dokter Suci, untuk Teteh. Jadi ini dari banyak. Siap. Ini dari keripik singkong. Kayak gininya. Nanti kalau mau subscribe ya. Oke, luar biasa. Nanti Om minta channelnya ya. Jadi ini keripik singkong Berkah Abadi dari produksi Abah Ambu dari Syas Pangeran teh. Dari Pangeran. Jadi ini spesial buat Dokter Suci, spesial buat Teteh. Alhamdulillah, terima kasih Jazakallah dan kasih sukses buat keripiknya, banyak pelanggannya. Siap, hatur nuhun teh, luar biasa. Jadi kalau memang Teteh kurang suka pedas, nanti di belakang layar bisa ganti teh. Soalnya kita produk banyak. Jadi teh luar biasa teh ya. Langga pada waktu itu mungkin gabung di Lariba itu tahun 2018-an teh. Teteh lebih tahun berapa teh gabung di Lariba teh? Ya, beda setahunan. Berarti 2019 teh? 17. 17. Ya. Luar biasa. Jadi berarti Teteh lebih senior. Iya kan, pertama kali ada Lariba di Sumedang sama Bu Heri, Teh Aida. Oh. Masih sedikit. Pada waktu itu teh? Iya, masih. Luar biasa. Perintis di Sumedang lah. Luar biasa, tepuk tangan buat Teh Suci. Hatur nuhun teh. Jadi kan memang Lariba itu kelihatan sederhana, kecil, tapi membawa istilah nama efek pengaruh yang luar biasa. Artinya kan Guys, ini kertasnya terbuat dari Iya. kuning gitu, tapi kalau mau lah. Iya. luar biasa. Tar Umi dulu ya. Nanti sama spesial sama Dede Kuina. Luar biasa. Jadi teman-teman, mohon maaf ada sedikit gangguan dari Dede kita. Dede bisa gabung sama Om di sini? Nggak bisa. Jadi kan waktu itu dulu teh Lariba itu kan kecil loh teh. Dari kapasitas dari populasi Sumedang kan hampir 1 juta sekian. Cuman kan Lariba itu hanya 100 orang juga kurang ya teh ya. Kecil, sederhana, tapi alhamdulillah sangat berefek positif bagi teman-teman, khususnya bagi Langga loh teh. Jadi kan Langga dapat teman baru, dapat ilmu baru, dapat rekan-rekan baru juga, pencerahan yang baru. Jadi kan berkat Lariba kita belajar untuk kenapa sih kita harus sedikitnya menjauhi riba. Kenapa kita harus mendahulukan yang seharusnya lah dibanding dengan kita mengutamakan yang riba. Itu luar biasa sekali teh. Dan untuk Pak Heri, Teh Aida juga, walaupun sekarang belum jadi buat collab-nya. Paling sibuk, aduh luar biasa. Ditunggu ya Pak, luar biasa. Selanjutnya gini teh. Berarti kan, tapi hampura teh kalau ketemu di jalan mungkin Langga gak akan nyapa teh. Karena emang ketemu kan cuma selewat gitu ya. Jadi kan di Lariba itu ada yang ihwan-ihwan, ada yang ahwat-ahwat, plus juga kan Langga sama teman-teman Lariba kan cuman say hello teh. Aduh, Cuman say hello. Gak apa-apa teh. Ini sponsornya teh. Ini perjuangannya teh. Jadi kita say hello ya teman-temannya. Kita ketemu say hello, udah beres udah gitu ya. Alhamdulillah
dengan YouTube, dengan Langga Balik Kanan, Langga berusaha untuk menemui teman-teman yang memang bisa Langga ajak kerjasama untuk kolaborasi. Alhamdulillah Teteh hari ini bisa berkenan ngobrol dengan Langga. Sama-sama Luar biasa juga. Teh. Sederhana Teh. Kenapa Teteh pada waktu itu ikut Lariba dan ada apa dengan Riba Teh pada waktu itu Teh? Ya. Jadi waktu itu saya diajak sahabat saya, ya makasih ya. Teh Aida ya istrinya Pak Heri, ketua Lariba Sumedang, diajak ikut kajian. Isinya ya nggak tahu sih isinya apa, yang penting ikut aja dulu. Begitu di dalamnya, saya terus terang pada saat itu saya baru tahu juga gitu tentang riba ini. Mungkin kalau suami saya mungkin sudah pernah tahu lah, cuma belum mendetil seperti sekarang. Pada saat itu saya langsung banyak bertanya juga gitu ke ketua foundernya Haji Ari. Jadi memang itu sudah terasa keresahan di pribadi saya ya, keluarga, karena pada saat itu permodalan usaha kami itu saya bikin klinik ini kan modalnya nggak sedikit. Nah, ekstrim loh itu kalau kita bicara klinik. Bangunan kan aset ya, kita udah bicaranya miliaran lah gitu. Jadi pada saat itu saya suami saya cari permodalannya dari bank. Nah, setelah dijalani bikin, mungkin ya pada saat itu rencana kita seperti mulus. Kemudian tiba-tiba di tengah jalan banyak banyak rintangan lah. Yang namanya usaha pasti banyak rintangan ya. Nah, rintangannya kalau saya boleh cerita, pada saat itu suami saya kan masih kerja di luar negeri, di Malaysia. Kemudian dapat setahun setengah, ya lancar, masih pembangunan ini, tiba-tiba harga minyak jatuh. Nah, hampir semuanya kena PHK. Pada saat itu suami saya sih belum di PHK, tapi menuju ke sana, jadi nggak kembali lagi ke sana. Sementara kita kan sudah punya cicilan nih, tiap bulan yang puluhan juta. Nah, di situ sangat terasa sekali pilotnya kita gitu. Pada saat kita baru buka, tiba-tiba ya baru setahunan lah, tiba-tiba berhenti. Kan saya juga di sini juga belum lama ya, belum terkenal gitu, belum banyak lah pemasukannya. Apotek juga masih baru-baru gitu. Terus kaget juga perekonomian di Sumedang ya, saya kan sebelumnya di Kalimantan. Oh, di Kalimantan? Iya, 7 tahun. Luar biasa, sinar sekali tuh. Jadi dulu kita itu salah inilah, kurang tepat ini. Dulu di sana kan kita udah sukses ya di Kalimantan itu. Jadi 2 tahun itu kita udah BEP, udah tinggal untungnya aja. Ekstrim. Nah, jadi kita menganalogikan ya mungkin di sini juga nggak jauh beda lah. Karena saya beranggapan di sini SDM banyak gitu. Perekonomian ya. Perekonomiannya ternyata pas mungkin ke sini pas lagi krisis juga mungkin dia mulai menurun. Jadi kita juga kaget. Pada saat itu dibahas juga, sering ikut Lariba itu, bahwa ya Allah akan menghancurkan ya harta yang berasal dari riba. Jadi menyesal saya tuh, jadi sama suami itu gimana caranya ini nggak ketutup. Akhirnya ya kita jual lagi aset yang sudah kita beli itu. Dijual lagi? Dijual sebelah itu kan. Ya supaya, ini? Iya. Itu kan, ya Allah Gusti. itu kan saya tanya, ini solusinya gimana kalau kita udah keburu terlanjur ngambil ya. Jadi pertama itu ya jual aset kan, jual aset tutupi ribanya gitu. Tapi saya kan ini baru buka, dijual segede gini, siapa yang mau beli gitu kan. Akhirnya terus saya juga profesinya di sini gitu. Ya kalau misalnya modal cuma 50 juta atau berapa lah, gampang lah mungkin yang beli lagi. Ini kan saya juga, dan gak banyak orang yang berminat untuk buka klinik dan kesehatan karena itu perizinannya lumayan. Ekstrim loh, itu ya, itu loh. Butuh profesional ya. Nggak sembarangan orang gitu. Kan banyak juga yang senior di sini juga tidak memutuskan untuk membuat klinik lah, cukup dengan sendiri, praktek sendiri lebih simpel. Kalau klinik itu kan membawahi banyak SDM kan, dokter, apoteker, asisten apoteker, perawat dan lain-lain gitu. Jadi banyak hal lah kita yang harus pertimbangkan. Kalau saya cut tiba-tiba ya sayang juga, pasien sudah mulai dikenal, masa saya jadi langsung robah. Jadi ya lucu.
Ya, duduk. Jadi saat itu ya akhirnya kami memutuskan untuk jual aset seperti saran yang sudah dilakukan di Rariba lah, jual aset sebagian. Alhamdulillah jadi Ini sama Lumi. iya nggak apa-apa. Jadi alhamdulillah jadi sekarang tinggal masih ada sisa sih, belum semuanya karena nggak mencukupi gitu. Terus saya ikut terus akhirnya saya meskipun sekarang saya belum full bebas dari riba, tapi kemarin alhamdulillah saya mengajukan ini pindahkan gitu dari konvensional, saya pindahkan dulu ke syariah gitu, supaya ya minimal akadnya udah lebih inilah syariah ya daripada yang konvensional gitu. Saya takut juga, saya sudah tahu tapi saya masih tetap di situ, memang tersiksa juga saya juga, aduh gimana kalau ternyata umur pendek atau segala macam ya. Saya dalam hati sampai saya sudah merasa menyesal, dan karena ketidaktahuan kita juga sudah terlanjur, ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan kita dikasih solusi ke depannya. Itu memang terasa, saya sampai punya beberapa unit mobil ya bawa dari Kalimantan itu, sampai akhirnya tinggal satu. Jadi terkuras ya. Pajero gitu nggak ada, Fortuner nggak ada. Wah, ya Allah Gus, itu mobil idaman, itu mobil idaman kita semua loh Ya, itu. itu sudah kami miliki dulu, sekarang nggak ada. Semoga Jadi, segera tergantikan deh. amin, nggak apa-apa. Jadi pada saat itu karena kolab kurang ya, kurang suntikan modal, akhirnya kita pinjam ke leasing yang cepat aja bayar buat tagihan obat. Itu seperti siluman aja gitu, kita belanja berapa nggak ada untungnya, minus, apakah ya itu mungkin kita udah gimana ini caranya, kalau dulu kan plus zaman di Kalimantan itu, kok di sini minus. Ya sudah akhirnya kita buang satu-satu, jual akhirnya tutupin ke sana, ya lumayan lah untuk modal apotek ini, mungkin 500 mah ada yang hilang ya untuk menutupi ini. Tapi ya sampai itu yang satu mobil saya ini yang BRV itu kan saya tawarkan, karena sudahlah saya mau kembalikan. Ternyata sampai sekarang alhamdulillah akhirnya terlunasi juga. Luar Yang biasa. tadinya dari niat mau dikembalikan, setahun lah dari situ saya nabung. Berarti kalau nabung tuh udah ada lebih ya dari situ. Akhirnya alhamdulillah mungkin berkat doa dari teman-teman juga semua, masih tersisa lah mobil itu buat kita aktivitas. Alhamdulillah, terus plongnya itu lunas gitu. Lunas, Malu kan alhamdulillah. sebelumnya, Luar aduh biasa. gitu, kemana-kemana ngedapat kredit dari leasing. Alhamdulillah sekarang udah beres, dan alhamdulillah sekarang udah bisa nabung lagi. Terasa sekali pada saat di bank konvensional ke bank syariah itu memang terasa sekali gitu. Dari mulai akad kan saya harus yakin ini apa akadnya. Kemudian lebih yakinlah kita, ya Allah mudah-mudahan ini adalah jalan kami untuk hijrah ke Allah yang lebih baik lagi, yang Engkau ridhoi gitu. Nah dari situ mulailah manajemen itu terpantau semua, jadi tagihan itu mulai menyusut, berarti kan semua udah terkontrol. Padahal dulu juga kurang gimana gitu memanage itu, tapi ya memang gitu aja sih, kerugian aja gitu. Jadi nggak ada untungnya perasaan usaha. Nah sekarang udah ini alhamdulillah kita udah tinggal sedikit, dan kita udah mulai bisa menabung lagi. Cita-cita saya untuk mempercepat inilah beres. Jadi keinginan mah banyak ya, usaha di luar ini udah ada lah, pengen gitu. Cuma kita fokus dulu untuk lunas beresin ya, kita cari ridho Allah dulu. Ternyata enak gitu kalau kita nggak banyak utang tuh bahagia, nggak stres tiap hari. Luar biasa, betul. Iya. Jadi itu keren sekali loh teman. Ya namanya usaha ya, perjalanan tuh nggak mesti untung melulu, pasti rugi, ceritanya rugi dulu. Ya keren, tepuk tangan buat dokter kita, Teh Suci, luar biasa. Teteh orang Sumedang teh.
atau Lahir di Bandung, Lahir di Bandung. sampai SD, SMP, SMA ke sini. Kuliah di Bandung lagi. Beres kuliah ikut suami ke Kalimantan? Berarti kira orang jadi Langah pakai bahasa Sunda takutnya Teteh. Oh, enggak bisa lah orang Sunda. Ampura Teh. Jadi memang kan Teh, teman-teman ya harus it's just informasi buat teman-teman semua ya. Kalau dokter praktek itu kan perizinannya beda dengan buka klinik ya. Kalau dokter praktek sendiri kan sendiri itu mah kalau klinik itu beda. Jadi membawahi banyak dokter dan juga apoteker juga dan punya badan usaha. Dan usaha juga. Nah, itu untuk bisa buat klinik itu ekstrim loh. Jadi dari segi biaya, dari segi perizinan, dari segi visitasi dari dinas kesehatan itu ekstrim sekali. Untuk Langah itu ekstrim sekali ya Bu ya. Jadi saya memang banyak tahapan dan prosedur yang menjadikan suatu klinik legal di Sumedang dan itu ekstrim sekali. Jadi kalau kita bicara angka sekian puluh juta itu bukan angka untuk perizinan buat klinik loh. Untuk apalagi dengan buat gedungnya, aset-asetnya hingga sampai sekarang dan itu ekstrim loh Teh. Dan kalau kita bicara berarti istilahnya mah kalau kita bicara rugi dari secara riba itu gede sekali berarti Teh. Iya. Iya. Ekstrim. Ya kalau saya perhitungkan sih ya itu selama saya buka kan ngebangun setahun ya. Sekarang udah berdiri ini 6 tahun lah. Jadi total saya tuh kesini udah 7 tahun. 6 tahun mungkin kalau kita menghitung operasional ya untuk kerugiannya itu ya ada 500 juta. Ya Allah sih, semoga memakan aset yang ada. luar biasa nih teman-teman ya. Tapi mungkin ya pertama mungkin dia itu ikhtiar kita ya. Kedua mungkin takdir juga karena nggak semua orang meskipun punya modal banyak ingin mendirikan sebuah klinik. Jadi awalnya saya bikin klinik di sini tuh karena saya lihat saya banyak ada beberapa saudara lah, paman, kakak saya yang notabene sarjana pada saat itu kan ya usaha lagi rugi, kerjaan juga keluar. Jadi saya tuh ingin supaya keluarga itu ikut andil lah di sini bisa mencari nafkah juga gitu. Jadi keinginan untuk memajukan keluarga itu tinggi gitu. Dan saya kan kalau beda sama di sana gitu. Di sana mungkin ya ekonominya bagus ya karena migas gitu. Di sini beda. Jadi di sini banyak kaget ya Teh. Beda ininya. Ya, ujiannya beda. Beda. Tapi di sana juga saya meskipun sukses tapi ada ujian-ujian yang lain mah ada. Di antaranya banyak ketipu. Di sana. Jadi join kerjasama dengan yang lain ada oknum-oknum ya diajakin investasi ternyata kabur gitu. Kalau di sini alhamdulillah kita udah belajar ya itu pelajaran berharga juga. Gak mudah memberikan investasi kepada orang lain. Yang mendingan kita kerjakan yang kita bisa mampu sendiri gitu daripada kita asal nyimpen uang tapi menyerahkan segala sesuatunya terserah mereka dan kita terima bersih. Ternyata itu malah dibawa kabur malah enak-enakan gitu. Jadi sama aja kalau balance aja sih dapat besar keluar hilang juga besar. Jadi ujiannya beda-beda gitu. Di sana seperti itu, di sini seperti ini gitu. Alhamdulillah di sini nggak nemu yang namanya penipuan gitu. Mudah-mudahan jangan ketemu lagi lah. Semoga jangan ketemu Teh. Ya mudah-mudahan jadi pelajaran berharga lah. Ya, jadi kan gak gampang percaya. Ya, setuju sekali Teh. Kita berdoa semoga apa yang dulu pernah Teteh ambil dari Teteh istilahnya begitunya, semoga tergantikan dengan yang lebih-lebih Teh. Plus juga orang yang telah yang memang oknum bagi orang tersebut yang telah sebetulnya udah termasuk kriminal Teh ya. Kriminal, semoga segera diberikan hidayah untuk bisa kembali kepada yang seharusnya Teh. Luar biasa sekali. Semoga asli Teh, semoga itu tergantikan apapun yang kita rugi selama ini untuk jual aset juga, riba juga, kemudian juga yang memang Teteh ketipu, semoga tergantikan yang lebih-lebih Teh. Luar biasa. Oh ya Teteh, ini informasi juga buat teman-teman semua ya, dalam dunia dokter itu yang nggak tahu ya mohon maaf ya Teh, nanti bisa Teh koreksi. Ada beberapa dokter yang that is presisius gitu ya, dalam artian sesuatu lah. Dokter kandungan, dokter bedah, kemudian termasuk dokter gigi, kemudian apa ya Teh ya. Jadi presisius gitu Teh, artinya sesuatu lah dengan dokter-dokter tersebut. Mahal ya. Biayanya tinggi. Jadi sedikit diperjelas oleh beliau. Jadi bedah itu luar biasa, kandungan juga
ontologi ya teh? Objin. Objin bukan ontologi. Ontologi mah apa tuh? Onkologi mah kanker. Kanker. Objin maksudnya. Jadi itu sesuatu lah dengan biaya dan juga mungkin sesuatu dengan dokter itu untuk yang luar biasa presisius. Iya teh. Dia itu kan mungkin untuk riba ya teh ya. Dia itu kan menjadi suatu tolak ukur bagi kita semua khususnya bagi Langga agar senantiasa aware dalam artian walaupun memang kemarin kan Langga ngobrol sama Teh Eli, namanya Teh Eli teh, Langga perkenalkan teman juga. Dia itu sampai kredit panci sebut saja. Artinya kan walaupun memang kredit panci eta teh kredit, eta teh istilahna mah kasebutkeun oknum-oknum yang menggunakan riba. Jadi kenapa enggak walaupun dari hal kecil kita tinggalkan gitu teh. Dan Teteh alhamdulillah meninggalkan semua itu walaupun memang harus jual aset, jual segalanya agar bisa lebih bahagia ya teh ya. Dan itu perjuangan luar biasa teh. Langga salut sama Teteh. Terima kasih. Berani meninggalkan hal yang nikmat loh. Langga sebut nikmat loh karena riba itu menurut Langga, teman-teman Langga kayak fasilitas gitu ya. Dipercaya gitu ya. Jadi kalau kita pinjam uang ke satu leasing atau perbankan, lembaga keuangan lah teh diberi gede gitu wah asa dipercaya gitu ya. Inilah bangga gitu ya. Kayak bangga gitu. Kalau belum tahu hukum agamanya ya. Kayak bangga gitu. Apalagi kan orang tua Langga pernah bilang, teh mohon maaf ya, mending jadi ini gitunya kubang dipercaya. Ada loh. Ada bahasa seperti itu loh. Jadi bisa ditajongkeun gitu tah. Cuman alhamdulillah Langga memilih jalan yang lain hingga sampai sekarang. Jadi kan diam di riba, kerja di riba, kemudian juga hal sesuatu yang berhubungan riba itu enak loh teh. Fasilitas bagi yang kerjanya tinggi. Pokoknya mah luar biasa dan itu semua Teteh tinggalkan demi untuk kembali ke jalan yang lain. Allah ridho. Ya yang Allah ridhoi. Jadi itu luar biasa sekali teh. Mohon doanya aja. Siap. Semoga selalu istiqomah dan makan mungkin juga lebih barokah lagi teh. Luar biasa. Tapi gini teh. Kalau kita bicara tentang klinik ya teh ya. Di klinik Anggrek Medika ya teh ya. Teman-teman bisa cari di Anggrek situ pasti semua orang tahu juga. Lewat angkot ya. Pasti lewat angkot juga 07 dan 02 Bojong, Cikarama, Sukamantri. Itulah semua lewat di Anggrek Medika. Ini yang ada di sini apa aja fasilitas teh? Di sini itu ada dokter umum, dokter gigi, ya apotek juga. Ya. Sanggar senam. Oh, luar biasa. Sanggar kecantikan. Ada juga teh? Ada. Perawatan kulit, wajah ada. Cuma sekarang lagi pandemi ya, jadi saya lebih iniin ke yang urgent dulu ya, sifatnya yang pengobatan dulu. Jadi belum buka lagi lah sekarang. Oke, luar biasa. Jadi klinik Anggrek Medika ini adalah tempat para suami kelimpungan. Betah istrinya. Jadi istrinya, "Apa saya mau ini boleh?" Sampai sore sih kayaknya perawatan di sini total sama. Iya, bisa. Perawatan wajah, kulit, rambut. Istri semakin cantik, suami semakin mikir gitu. Luar biasa. Semakin semangat cari uangnya. Itu bahasa sederhananya cepat cari uangnya. Semakin betah juga di rumah deh ya. Luar biasa. Ini teman-teman tadi mungkin beberapa fasilitas juga. Plus juga ini teh dulu Langga ada teman, bukan dulu ya, memang Langga ada teman namanya Teh Eti. Iya. Yang untuk bekam itu sudah mulai berjalan nggak tadi atau di pending dulu? Sebetulnya kemarin sudah mulai ya bekam itu, cuma karena sekarang corona mungkin jadi belum diseriuskan. Sama minum ya Teh? Iya boleh, minum aja. Saya juga haus. Tapi Teh. Kurang manis ya? Jangan yang terlalu manis. Sambil lihat Om aja. Oh my God. Kejam nih. Tahu Guys. Jadi kemarin kan ngobrol, cuman memang kendalanya memang kan sekarang pandemi teh. Mau tidak mau semua pekerjaan. Iya. Termasuk dokter gigi juga keganggu teh. Iya pastilah. Jadi saya tuh sempat waktu itu harus berhenti ya 2 minggu kita ikutin karena kan belum tahu ini harus bagaimana ya. Setelah itu ada beberapa pembahasan kemudian referensi untuk memulai lagi praktek yang baru itu. Jadi kita harus setting lagi ruangan
alat-alat harus dipersiapkan juga supaya melindungi kita pada saat praktek. Jadi saat itu saya harus mengeluarkan modal lagi lumayan gitu. Saya kebetulan suami saya kan orang teknik. Jadi pada saat ya ini harga ini sekian, suami saya cari-cari ini, ngerakit sendiri. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi pesen dulu online ya, blower, sinar UV. Pada saat itu kan belum banyak yang tahu. Sekarang udah banyak yang tahu, akhirnya jadi melambung kan. Saya dulu beli UV itu di toko akuarium, harganya cuma 300.000. Sekarang kata suami saya 700.000 atau berapa. Ekstrim. Iya, tinggi jadi sekali tuh. teman-teman juga pada tanya kan gimana itu supaya lebih murah kan. Ya kalau saya memang sih di luaran produk banyak, cuma udah dikaji lagi sama ya suami saya. Belum tentulah itu semua karena kan nanti ada harus pergantian, harus sterilisasi lagi alatnya, ribet lagi, kita juga megang-megang lagi gitu. Saya gimana caranya supaya lebih aman, lebih murah dan tetap memenuhi persyaratan standar. Jadi saya pasang sinar UV, jadi kalau udah selesai praktek terutama yang ngebor-ngebor sama scaling yang menyemburkan ini nanti disterilkan dulu sinar UV selama 30 menit. Nah, baru boleh nanti pasien yang lain. Jadi biasanya kasus seperti itu saya terakhirkan supaya nanti tinggal sekalian sterilisasi ruangan. Kita juga lebih ribet, jadi harus pakai APD, hazmat segala macam. Hazmat. Itu gerah dan burem. Oh ya, pakai face shield ya teh. Ya, face shield. Terus udah saya ganti macam-macam kacamata dari yang Ya murah Allah, sampai yang mahal. Pas dipakai nggak kelihatan, ngomong kurang jelas beberapa kali ke pasien. Jadi pasti, tapi ya bismillah la haula dijalani aja gitu. Saya mau untungnya saya berada di Sumedang, nggak terlalu tinggi seperti di kota besar ya, Jakarta atau Bandung, Surabaya, atau Bandung. Surabaya. Saya masih percaya diri lah. Tapi sekarang juga nggak boleh nggak boleh semena-mena lah, tetap harus memakai itu semua. Meskipun haredang segimanapun, sekarang ya harus ribet aja. Sepatu, sarung tangan kadang dua lapis dan itu mahal, susah dicarinya. Oh iya, mahal, udah mahal, susah juga carinya. Ya. Masker yang bedah ya teh. Iya. Luar biasa. Sementara juga tarif kan mau dinaikin juga ya zaman sekarang kan mungkin susah juga orang cari uang. Jadi ya niatkan banyak ya ibadah aja lah, sama-sama saling saling memahami lah posisi. Saya juga menolong, pasien juga perlu, saya juga sama ya perlu mata pencarian saya. Kalau libur terus gimana nanti? Jadi banyak juga yang perlu. Jadi banyak kasus kemarin karena banyak dokter gigi yang libur, banyak kasus yang abses. Nah itu keren tuh istilah. Apa itu abses teh? Abses itu infeksi kan, akhirnya bernanah. Bahkan ada tuh tetangga saya yang di kampung itu udah datang ke Dek, karena di sana mungkin tidak peralatannya kurang memadai ya, harus bikin blower, bikin X-house gitu, belum ada, jadi nggak berani. Akhirnya kasih obat, jadi nggak sembuh-sembuh. Nggak dicek lebih dalam berarti sama. Nggak pernah dibuka kan, nggak boleh. Dek, ini lagi. Jadi sama Maman dulu ya. Nanti ya. Nah, akhirnya dia kesel, cabut gigi sendiri. Infeksi kan, meninggal. Nah, jadi di situ kita juga ada tanggung jawab secara moral ya, kalau kita nggak buka praktek gitu ya. Di mana-mana tutup. Jadi saya juga punya tanggung jawab moral. Aduh, kasihan kan pasien kalau seperti ini, pengobatannya nggak tuntas. Dia udah emosional, mungkin udah nggak sabar, akhirnya dia cabut sendiri dan akhirnya meninggal gitu, karena mungkin alatnya nggak steril, terus kena saraf segala macem. Itu ada beberapa kasus yang seperti itulah selama pandemi ini, yang notabene kan banyak penyimpangan lah. Ya, bukan speknya. Ya, nambalan segala macam karena dokter giginya pada tuh banyak yang jadi lebih parah. Yang kurang seharusnya begitu ya. Iya, karena kan itu cuma skill untuk bikin gigi palsu aja, tapi ini segala sekarang. Jadi udah kayak nyabut juga, nambal juga. Bari nggak tahu terlalu kan? resiko sebenarnya. Itu. Jadi akhirnya meskipun pandemi seperti ini,
ya Bismillah, laulah selalu berlindung kepada Allah. Ya mulai lagi praktek, tapi dengan hati-hati lah. Hati-hati, kalau untuk kasus yang berat juga kita hindari. Yang penting yang urgent dulu lah kita dahulukan. Kalau untuk yang seperti pasang behel atau yang kecantikan-kecantikan mungkin apalagi dari luar kota mungkin kita nggak terima dulu. Kita han dulu ya Teh. Han dulu. Betul. Tapi ini Langga percaya Teh bahwa di gigi ada saraf. Langga percaya, bahkan itu nyambung juga ke jantung ya Teh. Jantung sama Iya, otak juga berhubungan juga. Cuman yang nggak sedikit agak kaget itu adalah salah prosedur cabut gigi sendiri atau misalnya sendiri sampai kamu meninggal. Iya. Ekstrim loh. Itu Iya. berarti karena meninggal karena infeksi atau karena sarafnya Teh? Infeksi biasanya. Oh berarti rusak. Iya kan, rahang. kalau udah infeksi itu kan kuman masuk ya di gigi yang mati itu. Mungkin pengobatannya nggak tuntas, atau obatnya mungkin kurang pas, atau pemakaiannya juga mungkin nggak sesuai. Karena kalau untuk udah abses itu kita perlu antibiotik yang lebih tinggi lah. Oke. Jadi mungkin nggak ada juga di sana gitu. Atau mungkin ya nggak terjangkau juga harganya mungkin. Jadi akhirnya daya tahan tubuhnya turun, yang itu namanya sepsis atau bakteri EMI. Jadi keracunan bakteri. Meninggalnya karena itu Teh. Jadi di tubuh itu kan, ada darah ya, cairan-cairan tubuh lah. Dia bisa ikut, semua kan berhubungan. Lewat masukan ke jantung, nanti ke paru-paru. Seluruh tubuh akhirnya. Ya, akhirnya kalau kena ke otak ya di otak, kena nyangkut di mana, akhirnya bisa semuanya kena. Kalau kita tentaranya nggak bagus ya, daya tahan tubuhnya nggak bagus, dengan cara pemakaian antibiotik yang kurang benar, akhirnya kebal kan antibiotiknya. Kasih lagi antibiotik, kasih lagi. Beli sendiri atau mungkin lah nggak tepat lah gitu penggunaannya. Akhirnya demam kan, menggigil. Oh, sama demam ya. Infeksi Iya, kan demam. Infeksi, iya. Itu banyak kasus yang kayak gitu. Kan di mulut itu banyak kuman, jadi pencetus. Bisa jadi pencetus juga. Dari karang gigi juga sama. Jadi jangan dianggap sepele. Oh, nggak penting, dokter gigi itu mahal, lebih mahal. Tapi kan gigi itu untuk kita kelangsungan hidup ya. Seumur hidup loh. Kita tuh makan itu kan ada mesinnya ya, nggak tiba-tiba ditelegan. Harus diproses dulu. Ini gigi itu mesin pencernaan pertama kali. Bagian dari sistem pencernaan. Jadi sebelum ke tenggorokan, kerongkongan, nanti ke lambung usus kan mesin pertamanya gigi. Kalau mesin pertamanya rusak, kan langsung ditelen tuh, gulung-gulung segede gitu. Jadi banyak keluhan pencernaan gitu. Iya. Ini perlu diketahui juga, kalau misalnya orang tua ya banyak yang padahal makannya nggak pernah yang asem, nggak pernah yang keras-keras, yang pedas, tapi tetap aja sakit mah gitu. Selain mungkin udah penurunan fungsi juga, jadi kalau makanan tidak dikunyah dulu, kan kita dulu belajar biologi ya, harus mengunyah itu kalau daging berapa puluh kali, 30 kali kan, kalau nasi berapa gitu. Jadi kalau dikunyahnya sebentar, itu nanti enzimnya nggak keluar. Kita dibekali enzim itu kelenjar-kelenjar, dia itu keluarnya kalau agak lama gitu. Jadi tongkrurusuhan. Fungsinya itu kayak raginya gitu. Jadi kalau ketan kan dikasih ragi, nanti jadi fermentasi ya. Difermentasi. Jadi peyem. Jadi hancur si makanan itu kan, hancurnya itu betul-betul harus lembut secara mikroskopis yang akhirnya bisa diserap di usus. Jadi bukan ditelan udah cuma bubur, cuma pakai sayur. Ternyata ya nenek-nenek, kakek-kakek ya sakitnya mah aja. Karena giginya udah pada ompong kan. Jadi penting juga di keluarga kalau misalnya orang tuanya giginya udah nggak ada, ya dibikin aja supaya bisa ngunyah lagi. Gitu. Walaupun memang tidak enak, tapi masih mendingan daripada tidak ada sama sekali. Tidak bisa tergantikan oleh blender karena harus proses mengunyahnya itu, menggilingnya itu. Nah, itu koordinasi juga itu otak. Jadi kita mengunyah itu ya, subhanallah itu proses alamiah yang kecerdasan otak. Jadi ada kalau anak yang punya kelainan itu ya, misalnya autis atau ADHD, susah mengunyah, menelan pun kadang mereka tuh susah. Jadi sebelum anak tuh pinter nyanyi, pinter baca apa segala, dia pinter ngunyah nggak? Pinter makan nggak? Itu tuh udah suatu kecerdasan
yang alami dari, kan ini mengunyah itu susah. Dikekanankan dulu, ketengahkan, kesiniin. Itu kalau nggak ini kan kegigit. Ini kegigit kan kalau lagi otak kita lagi itu ya makan sambil ngobrol sambil segala itu kan bisa kecelakaan, keselip ke apa. Ternyata pinter mindahin. Ini ke sini, tak 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 tak. Itu sebuah sistem yang otomatis ya, kayak kita bernapas, kita mengedip, gitu dah. Dan ya bayi itu kan latihan, makanya giginya 1 dulu dirasain, terus 2, terus atas bawah. Kalau atas bawah gimana ya caranya? Oh, diketuk gitu, nanti ke depan. Ya Allah, Gusti. Ada lagi nanti di belakang kan, bertahap itu proses pembelajaran itu. Nggak tiba-tiba pinter mengunyah seperti itu aja, dari sedikit-sedikit tambah lagi 2, atas bawah tambah lagi atas bawah. Ini gimana ya mengkoordinasikannya? Si rahang itu rahang bawah bergerak, nanti lidahnya diam di mana ya supaya nggak ini gitu. Jadi nah itu proses sama nenek-nenek kakek-kakek juga kan, jadi nggak bisa hilang itu latihan koordinasinya juga dalam mengunyah, bukan hanya jalan atau pegang sesuatu. Mengunyah juga suatu proses kecerdasan otak. Kita berbicara hanya jadi balelo gitu. Ya mungkin ada yang tidak terlatih. Makan juga sering kegigit kan. Mungkin ada saraf yang error. Luar biasa. Nggak, itu langah sedih loh teh. Jadi daripada kita mengukur jerona lautannya, ingin tahu kebesaran Allahnya, cukup dengan kita lihat gigi kita bagaimana ngegigit. Fungsinya ya. Itu langah nggak kepikir loh, ya Allah Gusti, betul juga itunya. Iya. Itu tuh kalau digambarkan dulu didiagramkan ya, ada panah-panahnya. Cukup sulit itu dipelajari, tapi dalam sekian detik dia udah bisa mindahin ke sini. Kalau udah ke sini, pindahin ke sini. Nanti dialihkan lagi. Pinter sekali. Kanan kiri. Karena kalau satu sisi juga nggak sehat. Lihat gelap. Itu. Enggak, itu keren loh teman-teman. Ya. Kita sampai sekarang mungkin nggak Iya, bersyukur, betul. saya mungkin kurang bersyukur dengan apa yang telah kita miliki ya teh. Jadi kita menganggap bahwa mulut itu, gigi geraham itu. Ada yang lagi siaran. Sebentar ya teh ya. Sama Om dulu. Jadi istilah nama nggak nyadar loh teh. Kita jangannya tong bicara nulain. Seperti sederhana gitu Seperti ya. sederhana, tapi itu bahkan dengan artificial intelligence pun nggak akan kekejar gitu teh. Jadi kita makan kan itu ada yang daging, ada serat, ada daging, ada nasi, Ada yang licin, ada yang licin, keras, dan itu ada yang lihat. ada yang lihat juga, dan Dia itu pinter menggerak-gerakannya harus segimana gitu supaya gigi nggak sampai patah. Itu bahkan kekuatan gigi itu kalau kita mau makan daging itu 1 geraham aja bisa beratnya ya, kapasitasnya sampai 50 kilo. Kekerasan kita itu kalau diukur pakai alat. Krek, apalagi kalau makan seblak, ini keras nggak? Itu berapa energi yang harus dikeluarkan, itu berapa gigi, berapa kilo yang harus kita gunakan. Ya Allah, Itu Gusti, semua luar ada biasa. ukurannya ya, kekuatan orang tuh kalau sampai bisa menggigit tulang sekeras itu kan, kegigit juga beling. Gitu berapa kilogram gitu. Kalau misalnya ibaratkan ini makanan harus sampai hancur, dia harus ditekan oleh berapa kilo? ketekanan berapa Nah, itu? sama ini juga ternyata ada ukurannya. Kalau kita gigit daging itu sampai terkoyak itu harus berapa puluh kilo. Nggak kepikir Itu fungsi saraf yang luar biasa, itu yang tidak sederhana lah, kompleks. Apalagi kalau sudah ke jantung, Oh, itu kalau dasar. sudah ke otak ya, udah ke saraf itu paling rumit, lebih rumit lagi. Keren ya Allah Gusti. Keemot gitu nya sama di bentuk refleksi gitu teh, khususnya Kang Olanga. Jadi selama ini kita terlalu munafik untuk melihat sesuatu yang gede, padahal dengan kita melihat diri kita sendiri Di dalam diri sendiri aja ya udah kekuasaan itu Allah tuh. nggak keukur loh teh. Sebegitu hebatnya Sebegitu ya. hebatnya gitu. Yang bukan urusan kita dia udah otomatis. Bahkan kita doa nggak makan, cuek, masa bodoh, nu penting ngeunah, nu penting sebe. Tapi kalau kita bicara tentang gigi aja ya teh, gigi lah gitu paling eta sekeren itu, sampai ke orang makan lidah kemana, gigi kemana, nggak dipikir loh itu. Iya. Kalau ngaco kan bisa berkali-kali kegigit, tapi kan kita jarang-jarang. Jarang loh. Jarang-jarang. Sampai bisa gitu deh. Sambil ngobrol kita kan, wah enak aja, yang pedes yang gimana. Pinter banget dia loncat-loncat. Itu bahkan si uniknya lidah itu ya.
Lidah itu kalau saya pikir seperti makhluk yang lain di tubuh kita, itu seperti hewan kalau saya pikir. Jadi kalau saya ngerjain pasien, itu tuh kadang nyebelin sih lidah itu. Nggak bisa disuruh kadang-kadang. Oh, Kata saya gini kan, dia otomatis ya, saya ngebor di depan misalnya. Dia tuh selalu pengen tahu ke situ. Ternyata ada apa sih di situ? Dia tuh kayak pengen tahu, meraba. Terus kata saya suruh ke belakang kan. Si lidah itu susah sekali, padahal pasiennya sadar. Gak tahu dia ke belakang itu gimana caranya. Jadi saya ini dorong ke belakang bisa, ke atas. Gak bisa, refleksi dia tuh harus lihat kita. Gitu baru dia. Nah, iya ke atas. Dia itu kayak punya apa? Pertahanan sendiri lah untuk menjaga mulut itu. Jadi si lidah itu agak susah diurus, makanya nanti suka ada alat yang buat neken. Lidah itu mau apa tahu aja. Kalau ada ular kan gini-gini, sama lidah itu kalau panjang itu pengennya pengen tahu aja, ada yang menyakiti, ada yang gak nyaman, ke situ terus, ke situ lagi. Itu tuh susah diurus kalau lidah itu. luar biasa tuh. Jadi memang nggak kepikirannya kan gini loh teh. Langga kan dulu pernah teh, Langga kan ada dokter gigi di salah satu klinik juga, BPJS juga. Karena memang paskes Langga di sana. Iya. Gigi Langga berlubang hingga dibor. Jadi kan ada mungkin udah mah dibor kan aneh sama gitu, aneh dibor, ditambal juga. Jadi sampai mungkin seminggu lidah teh otomatis kadinya Pengen ke situ terus. ini bapak dia asa kumaha gitu, ya Allah Gusti, padahal mah geus nyaho ada teh tambal gitu. Kieu deui hingga mungkin normal lagi gitu teh. Jadi akhirnya beradaptasi dengan posisi baru. Yang baru. Jadi nggak kepikiran teh, ya Allah Gusti. Jadi iya, lidah dia tuh punya seperti antena memang. amazing. Seperti antena, jadi fungsinya itu pintar ya. Dia tuh kalau ada yang aneh langsung pengen tahu ke situ aja. Jadi kitanya tuh apa sih mau ke situ terus gitu. Aduh, sebentar teh. Dilanjut aja teh. Iya. Udah berapa menit? 2 menit. Udah cukup, nggak kerasa ya. Udah habis. Oh ya, penutup teh, kita closing statement aja teh. Enggak nyadar loh, udah 42 menit. Jadi teman-teman, Teteh untuk bisa dipromokan teh untuk klinik anggrek medikanya teh. Iya. Ini teman-teman ya semuanya, kita kan udah menyediakan klinik di sini ya, klinik, apotek, kemudian dokter umumnya ada 4, laki-laki 2, perempuan 2, dan dokter giginya saya sendiri. Buka pagi dan sore. Kalau dokter umumnya buka setiap hari, jadi minggu pun buka dari pagi sampai, karena pandemi ini sampai maghrib. Kalau dulu sampai jam 8 malam. Nah, mohon doanya, mudah-mudahan pandemi ini ya kita berdoa bersama segera selesai, segera ketemu vaksinnya, kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Ya rencananya saya ingin ada untuk kebidanan juga, untuk melahirkan juga, mohon doanya mudah-mudahan. Bismillah teh. Karena ini saya ruangannya tuh kan adanya di atas, jadi ini rencana lagi nyari lift, ternyata mahal-mahal. Ada paling murah 70 juta. Ekstrim. Ya kita udah rencana ke depan lah. Karena yang hamil itu nggak akan berhenti ya melahirkan, dan mungkin kalau punya BPJS bisa gratis lah gitu. Luar biasa. Ya mohon doanya aja, kalau itu yang terbaik, mudah-mudahan bisa segera lah. Siap, luar untuk biasa. penambahan fasilitas di sini. Siap, luar biasa teman. Terima kasih teman-teman di Anggrek Medika di Jalan Situ. Teman-teman sangat mudah sekali untuk langsung ke klinik Anggrek Medika. Teteh hatur nuhun. Ya, luar biasa. Sama-sama. Jadi waktosna atas saina atas sagarupina hatur nuhun pisan teh. Punten panginten margi waktos. Jadi teman-teman terima kasih telah menonton di ngobrol pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Ingat selalu untuk komen, like, dan subscribe. Saya Langga Kusuma, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.